Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu situasi rapat pemilihan datu masa Andi Jemma dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu karya Edward Anwar. Setelah Andi Kambo meninggal dunia, diadakanlah rapat tertutup di Istana Luwu oleh AD12 untuk membicarakan siapa yang bakal menjadi Datu Luwu kelak. Sidang yang dilakukan oleh badan tertinggi di Kedaton Luwu itu dihadiri oleh hampir semua anggotanya, kecuali Kadi. Ketidakhadiran Kadi dalam rapat tersebut oleh karena menurut adat, jika seorang datu mangkat atau meletakkan jabatan, maka Kadi pun harus meletakkan jabatan. Rapat tersebut dipimpin oleh Andi Jelling, Opupa bicara. Ia didampingi oleh Gezek Heber, Palopoh, Groneveld, dan Tende yang ditunjuk sebagai sekretaris sidang. Ia merupakan seorang komis yang bekerja di kantor asisten residen. Ketika rapat telah dibuka, ketua sidang Andi Jelling langsung membagikan secari kertas yang berisi 10 nama calon datu yang terjaring kepada anggota AD12. Adapun nama calon datu yang tertera dalam secari kertas tersebut yakni 1. Andi Jemma, 2. Andi Luwu, 3. Andi Gau, 4. Andi Jelling, 5. Andi Celak, 6. Opu Dahalipa, 7. Opu Daenna Matanang, 8. Andi Sale Opu Daeng Soreang, 9. Opu Tobau, dan 10. Andi Baso Landrang. Beberapa saat kemudian, para anggota AD12 diberi kesempatan untuk mempertimbangkan nama-nama yang telah diberikan. Namun, sebelum melaksanakan proses pemilihan, para anggota yang ikut rapat diberi kesempatan mengeluarkan pendapat mengenai calon datu yang terjaring. Setelah beberapa kali pimpinan sidang meminta kepada peserta rapat untuk mengeluarkan pendapat mengenai daftar calon datu yang diajukan, akhirnya Andi Mangile atau Andri Guru Pampawa Empu angkat bicara. Ia menanyakan tentang siapa yang menyusun daftar calon datu yang dibagikan tersebut. Apakah pihak Belanda, Hadat, atau keduanya tidak terlibat? Menurut pendapat Andi Mangile, ia melihat hanya 3 orang yang pantas untuk diajukan menjadi calon datu, yakni Andi Jemma, Andi Luwu, dan Andi Gau. Adapun calon yang lain menurutnya masih tergantung. Sebab jika yang lainnya diterima sebagai calon datu, maka masih ada sekitar 1000 bangsawan di Luwu yang sederajat dengan mereka. Dan jika menghendaki kebaikan dan menegakkan kebenaran, maka semua harus dilibatkan. Dengan beberapa argumentasi, semua anggota rapat akhirnya menyetujui pendapat Andi Mangile. Karenanya, ke-7 calon yang lain harus dibatalkan. Rapat kemudian menetapkan cara pemilihan yang biasa digunakan dalam pemilihan kepala kampung, di mana terlebih dahulu ditetapkan 2 orang yang dipercayai untuk menjalankan tugas pemilihan. Keduanya harus duduk terpisah dengan orang yang akan memilih. Setelah itu, satu demi satu penduduk kampung menghampiri kedua orang tersebut dan membisikkan ke telinga keduanya nama orang yang dikehendaki menjadi kepala kampung. Untuk menjalankan tugas tersebut, rapat pun menunjuk Andi Maradang, Opu Patundru, dan Andi Baso Landrang, Opu Tomari Laleng. Keduanya pun menyanggupi tugas itu. Namun kemudian, Andi Baso Landrang yang juga adalah paman Andi Maradang mengajukan 2 permintaan, yakni keselamatan jiwanya harus dijaga dan ada jaminan hidup bagi keluarganya yang selama ini menjadi tanggungan. Meski demikian, ia pun hanya meminta 1, yakni keselamatan jiwanya harus dijamin. Mendengar permintaan Andi Baso Landrang tersebut, tiba-tiba Andi Maradang seperti merasa menyesal menyanggupi tugas tersebut. Sebab ia yakin dengan adanya permintaan Andi Baso Landrang yang seperti itu, maka mungkin saja ada dampak yang tidak baik di balik model pemilihan tersebut. Karena ucapan yang seakan menyesal telah menerima tugas tersebut, tiba-tiba Andi Baso Landrang pingsan. Rapat pun akhirnya ditunda sampai beberapa jam sembari menunggu Andi Baso Landrang siuman. Dan setelah sadar, di dalam kamar tertutup, Andi Maradang lalu menanyakan apa penyebab sehingga ia pingsan. Andi Baso Landrang kemudian menjelaskan seberapa berat sebenarnya tugas yang akan mereka emban. Ia pun menuturkan bahwa apabila setelah pemilihan nanti apa yang mereka dengar bocor, maka akibatnya akan fatal. Misalnya, jika kelak ketahuan bahwa si A tidak memilih si B jadi calon datu, maka tentu saja si B akan marah pada si A. Maka konsekuensinya keduanya yang akan mendapat caci maki, karena dianggap telah membocorkan rahasia. Setelah keadaan kembali tenang, rapat pun dilanjutkan. Rapat juga mengganti format pemilihan dengan memberikan kepada setiap anggota secari kertas kosong dan sebuah sampul kosong. Dengan kertas kosong tersebut,
Setiap peserta rapat harus menuliskan nama orang yang dikehendakinya menjadi datu tanpa membubuhi tanda tangan. Setelah itu, kertas berisi nama calon datu yang dipilih dimasukkan dalam sampul dan ditutup rapat. Adapun amplop yang telah diisi tersebut diantar langsung kepada asisten residen Mulder oleh Gesaghebber, Grunewald, dan diikuti oleh AD12. Di muka Mulder, amplop-amplop itu dibuka dan perhitungan suara pun dilakukan. Adapun hasil perhitungan suara, yakni Andi Gemma mendapat 12 suara, Andi Cella 1 suara, dan 1 suara yang menyatakan bahwa kalau bukan Andi Gemma, biarlah Andi Jelling. Setelah perhitungan dilakukan, AD12 kemudian membuat suatu pernyataan. Pernyataan itu dikirim kepada Gubernur Jenderal atau GG Belanda di Bogor sebagai wakil Ratu Belanda bersamaan dengan hasil penghitungan suara. Pengiriman itu dilakukan sebab berdasarkan Korte Verklaring yang ditandatangani oleh Datu Andi Kambo. Dialah yang berhak menentukan segala keputusan, apalagi mengenai pemilihan raja di Indonesia. Setelah menunggu hampir sebulan lamanya, akhirnya keputusan Gubernur Jenderal datang dan menetapkan Andi Gemma sebagai Datu Luwu menggantikan Andi Kambo. Demikianlah situasi rapat pemilihan Datu di masa Andi Gemma dalam buku sejarah Ensiklopedia Sejarah Luwu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.